Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya. Untuk materi trigonometri, masuk ke perbandingan trigonometri sudut di kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu di sini. Ini kuadran 2 ya. Ini X, ini Y. Oke. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Ini kuadran 4. Nah, untuk kuadran 1 kemarin sudah. Sekarang kuadran 2. Kuadran 2 itu berarti dari 90 derajat hingga 180 derajat. Jadi kalau misal ada sudut ya yang misal lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat, nah maka berarti itu kuadran 2, atau dengan bahasa lain itu sudut pelurusnya. Jadi sudut pelurus itu 180 derajat. Nah, kita harus tahu dulu misal ini O. Nah, di sini aja lah. Ini P. P itu mempunyai titik X, Y. Ini ya. Jadi di sini itu titik X, Y. Garis yang dari titik pusat ke busur itu jari-jari. Kemudian kita harus tahu dulu kalau yang di kanan itu karena X dan Y-nya bernilai positif, jadi semua perbandingan trigonometri yang relasinya itu bernilai positif. Namun untuk di kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 harus diperhatikan. Nah, saya akan tulis seperti ini. Jadi kita tinggal buat suatu garis dari titik yang atas ke bawah. Nah, garis yang ini kita bisa namakan dengan garis Y. Kenapa garis Y? Karena garis yang berdiri atau vertikal itu biasa dinamai dengan garis Y, ya sama dengan yang ini. Berarti kita bisa garis Y. Kemudian garis yang dari titik yang warna kuning di sini kita bisa tandai juga hingga ke pusat, dan kita namai atau kita beri nama kalau garis horizontal itu X. Namun kita perhatikan jika berada di kiri dari titik pusat maka itu menjadi negatif X. Nah, berarti kita sudah punya segitiga siku-siku, jadi penyiku di titik di sini. Nah, kenapa ini dibutuhkan? Karena untuk menentukan sin di sudut kuadran 2 itu bernilai positif atau negatif, kita temukan dulu. Nah, sudutnya ini sudutnya ya. Nah, diingat kembali bahwa sin itu sin demi. Sin itu depan per miring. Depannya itu Y. Miringnya itu jari-jari. Jari-jari itu mau di kuadran berapapun ya tetap jari-jari, gak jadi negatif jari-jari, tetap jari-jari. Berarti perhatikan, Y positif, jari-jari positif, maka positif. Ya, kita gak tahu itu nilainya karena jari-jarinya kita gak tahu berapa panjangnya, dan Y-nya juga kita gak tahu berapa tingginya. Jadi makanya kita hanya harus tahu bahwa sin untuk di kuadran 2 itu bernilai positif, itu aja. Kenapa? Ya nanti untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya lagi ada cos. Cos theta. Cos theta itu cos sami. Perhatikan sudut ini, samping per miring. Sampingnya itu
X atau negatif X. Negatif X. Y-nya, maaf, Y-nya lagi. Mirinya yaitu R. Perhatikan di sini, negatif dibagi positif yaitu negatif, berarti cos di kuadran 2 bernilai negatif. Kemudian satu lagi tangan. Theta, tan itu tandesa, depan per samping, depannya Y, sampingnya negatif X. Positif dibagi negatif yaitu negatif. Oke, berarti kita bisa simpulkan bahwa sin bernilai positif, cos bernilai negatif, tan bernilai negatif. Nah, maka kita bisa lanjutkan untuk sudut pelurus itu kita mempunyai rumus ini. Sama seperti kemarin, kalau kemarin 90 dikurang sudut theta atau tetanya sama dengan sin, sama dengan cos. Nah, kalau sekarang jika menggunakan 180 dikurangi sudut, maka kita menggunakan hasilnya sin. Terus cos 180 dikurangi sudutnya, maka jadi negatif cos ya. Tadi ada negatif, tan juga negatif. Namun jika menggunakan ini, karena kan tadi dari 90 derajat hingga 180 derajat, kita bisa menggunakan patokan 180 derajat dengan dikurangi atau 90 derajat dengan dijumlah. Namun harus diperhatikan di sudut ini, jika menggunakan ini maka lawannya yaitu kalau dari sin menjadi cos, kalau dari cos menjadi sin, kalau tangan menjadi kotangan. Tapi kalau yang ini tetap sin ya sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Tapi yang ini harus diperhatikan karena kuadran 2. Untuk cos negatif, untuk tan negatif, untuk untuk yang ini perhatikannya ini bukan hasilnya tapi cosnya ya. Untuk cosnya negatif, tannya negatif, ini juga negatif, ini negatif. Jadi hasilnya di sini harus negatif. Bukan hasilnya yang cos harus negatif dan kotangan yang harus negatif, enggak. Tapi jika sudutnya maka hasilnya ini ya. Oke. Kita lanjutkan ke contoh. Contohnya gimana? Ya, contohnya sama seperti kemarin saya punya satu soal. Nah, ini ada soal. Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini. Dalam perbandingan trigonometri sudut pelurusnya, atau bisa ditulis selain yang ini. Jadi nyatakan nilai trigonometri berikut dalam perbandingan trigonometri bisa sudut theta yang lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat. Bisa ditulis seperti ini ya. Jadi jika ada soal yang berbeda, cara pengerjaannya tetap sama, hanya saja bahasa yang berbeda. Ini 110 derajat, 42 derajat, tangan 162 derajat. Nah, siap. Di sini ya. Oke. Untuk sin, ini jawab. Kita untuk sin yang A, jika ada sin 111 derajat, maka sama dengan sin 180 derajat dikurang sin 180 derajat dikurang berapa sih yang hasilnya jadi 111. Maka
kita harus cari tahu. Berarti ya sebenarnya kita tinggal tulis 180 dikurangi 111. Berarti kita bisa hitung jika 180 dikurangi 111 itu hasilnya berapa. Maka kita tinggal tulis di sini. Jadi tinggal 0 dikurangi 1 berarti 10 dikurangi 1 9. Di sini jadi 7, 7 dikurangi 1 jadi 6, berarti 69. Maka kita tinggal tulis 69 derajat. Maka kita bisa tulis hasilnya sin 180 derajat dikurangi 69 derajat itu jadi sin 69 derajat. Untuk bagian A. Nah, untuk bagian B berarti kita cos 42 derajat sama dengan cos 180 derajat dikurangi berapa sih yang 180 derajat dikurang berapa yang hasilnya jadi 42 derajat. Berarti ya kita bisa hitung 100 ya sama seperti barusan, 180 dikurangi 42 berarti ini jadi 8, ini jadi 3. Berarti kita turunkan 138 derajat. Maka kita tinggal tulis cos 138 derajat. Namun harus diingat bahwa cos itu ini ya, cos itu berarti jadi negatif cos 138 derajat. Oke. Harus diingat ya. Kemudian bagian C untuk tangan 162 derajat, maka jadi kot tangan. Oke. Kot tangan 180 derajat dikurangi enggak, kita bukan pakai kotangan ya, karena kita pakai yang 180 derajat, maaf. Kita pakai tangan 180 dikurang 162 berarti 10 dikurangi 2 8, 7 dikurangi 6 berarti 1 ya derajat. Maka hasilnya jadi tangan 18 derajat. Jangan lupa pakai negatif. Oke, paham? Kita coba menggunakan yang 90. Oke, 90. Oke, kita gunakan yang ini ya. Untuk sin berarti kita tinggal gunakan sin 90 derajat ditambah berapa sih yang hasilnya jadi 111. Oke, berarti kita tinggal tambah berapa? 21. Oke, tinggal tambah 21. Maka ini maka kita tinggal tulis kalau sin itu jadi cos 21 derajat ya. Saya kemudian yang cos 42 berarti jadi cos 90 derajat ditambah berapa sih yang jadi 42. Kalian mungkin bingung ya, 90 derajat ditambah berapa sih yang harus 42 ya, tinggal apa namanya teh ya dikurang jadi ditambah negatif, maka jadi hasilnya ini ya. Maka jadi cos 90 dikurangi 42 itu jadi berapa? 48. Pakai negatif ya. Maka jadi negatif sin negatif cukup
negatif 48. Tapi ada negatif berarti jadi sin 48. Oke, lanjut. Satu lagi. Duh, kemana ya? Sini aja lah ya. Tan. Berarti kalau tan ini ya, perhatikan, berarti di sini pakainya kot tangan ya. Nah, lihat di sini. Beda ya. Tan 90 derajat ditambah berapa yang hasilnya jadi 162. Oke, berapa? Ya, kita balikan saja. 162 dikurang 90 derajat. Berarti ini jadi 2. 16 dikurang 9 jadi 7. Berarti 72. Oke. Ya, bos ya. 72 derajat. Maka hasilnya jadi maaf. Tidak konsen. Maka hasilnya jadi kotangan 72 derajat. Oke. Kalau kalian pusing, boleh pakai yang manapun. Jadi sebenarnya ini saling berrelasi ya. Diperhatikan saja yang kemarin. Jika kita mempunyai sin 69, maka jadi cos 21. Jika kita mempunyai negatif cos 138, maka itu artinya sin 48. Ya. Terus jika mempunyai tangan berapa tadi? Tangan 162 itu jika mempunyai tangan negatif tan 180 derajat itu, maka sama dengan ini. Ya, artinya itu jika di tabel itu sin 69 itu, maka senilai dengan ini gitu, artinya gitu ya. Senilai. Ya, saya buat contohnya itu misal sin yang ada di tabel itu sin 30 derajat itu, maka bisa jadi atau senilai dengan cos 60 derajat. Kenapa? Sin 30 derajat itu senilai setengah akar 1 atau setengah cos juga cos 60 juga setengah, jadi senilai. Maka ini digunakan. Ya, kalau pusing-pusing sampai sini saja dulu aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.